Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat ya walaupun belajar dari rumah. Kali ini Bu Guru akan menyampaikan tentang MUPEL PPKN dalam tema 2, selalu berhemat energi. Silakan bersiap semuanya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu untuk 1. Melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. 2. Melaksanakan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan sumber daya alam Indonesia. Yang ketiga, dapat mengkampanyekan pelaksanaan hak dan kewajiban. Yang keempat, mempunyai kesadaran untuk selalu berhemat energi. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Yuk, sebelumnya kita ingat kembali apa itu hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima atau kita peroleh. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita patuhi dan lakukan. Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Jika ingin mendapatkan hak yang sesuai, hendaknya kita melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Hak dan kewajiban masyarakat terhadap sumber daya alam di Indonesia. Minyak bumi merupakan salah satu kekayaan alam di bumi Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk memanfaatkannya. Jaminan hak pemanfaatan minyak bumi untuk masyarakat Indonesia ada dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pemanfaatan minyak bumi, kita tidak boleh melanggar hak-hak orang lain. Artinya, kita juga harus berhemat dalam penggunaannya. Karena apa? Yang pertama, minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Yang kedua, proses pembentukan minyak bumi sangat panjang dan memerlukan waktu yang lama, bisa sampai jutaan tahun. Yang ketiga, permintaan minyak bumi terus bertambah dari tahun ke tahun. Yang keempat, keterbatasan minyak bumi dan persediaan saat ini semakin langka. Maka dari itu kita harus berhemat. Sikap bijak dalam pelaksanaan hak dan kewajiban memanfaatkan minyak bumi. 1. Memanfaatkan fasilitas kendaraan umum dalam perjalanan. Artinya kita menggunakan kendaraan umum jika ingin keluar kota. Yang kedua, meminimalisasi penggunaan kendaraan pribadi. Yang ketiga, gunakan bahan yang mudah didaur ulang. Yang keempat, berjalan kaki atau menggunakan sepeda jika berpergian dalam jarak dekat. Yang kelima, menggunakan bahan alternatif seperti biogas atau biodiesel. Sebagai peserta didik, kalian harus dapat melakukan hak dan kewajiban secara seimbang. Yuk, kita lihat dulu hak dan kewajiban kalian seperti apa ya. Hak peserta didik. Yang pertama, misalnya menggunakan kertas sebagai media belajar. Yang kedua, belajar dengan tertib dan tenang di dalam kelas. Ketiga, mendapatkan pelajaran dari Bapak Ibu guru. Yang keempat, bertanya tentang pelajaran yang belum kalian pahami. Kewajibannya apa? 1. Harus dapat menghemat kertas. Yang kedua, menjaga ketenangan dalam kelas. Yang ketiga, memakai seragam sekolah. Yang keempat, datang tepat waktu. Yang kelima, menghormati Bapak Ibu gurumu. Kenapa sih kalian harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang? Misalnya kalian sebagai peserta didik kan berhak menggunakan kertas untuk belajar. Kewajibannya apa? Harus menghemat kertas. Kenapa harus menghemat kertas? Karena di dalam kewajiban kalian untuk menghemat kertas ada hak-hak orang lain di situ. Contohnya, 1. Hak mendapatkan air bersih. Kok bisa sih? Kalau kalian boros kertas, sehingga produksi kertas akan terus berlangsung. Kalau terus-terusan berlangsung, pohon-pohon yang ada di hutan akan semakin sering ditebangi, akhirnya hutannya gundul.
Jika kalian hemat, hutannya akan tetap bertahan sampai dengan waktu yang lama, sehingga dapat menyimpan air. Artinya, hak orang lain untuk mendapatkan air bersih akan terjamin. Yang kedua misalnya, jika kalian tidak bisa menghemat kertas, anak cucu kalian nanti akan kehabisan pohon, tidak bisa produksi kertas lagi. Mau nulis di mana ya? Maka dari itu, sangat penting melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Contoh cara menghemat energi. Yang pertama, penggunaan listrik saat diperlukan saja. Misalnya mematikan televisi jika sudah selesai menonton, mematikan keran air jika sudah selesai menggunakan. Misalnya mengambil air wudhu, kerannya tidak perlu besar-besar, harus yang kecil, jadi hemat air. Kemudian yang lainnya lagi, menggunakan jenis pakaian yang nyaman sesuai dengan kondisi cuaca dan suhu udara, sehingga mengurangi penggunaan AC. Hemat listrik deh. Yang selanjutnya, mendesain rumah yang banyak pencahayaan dan ventilasi. Jadi di siang hari tidak perlu menggunakan listrik, dan ventilasinya atau saluran udaranya lancar, jadi tidak perlu menggunakan AC. Yang selanjutnya, rajin mengkampanyekan kegiatan hemat energi. Tujuannya apa sih untuk selalu menghemat energi? Yang pertama, agar generasi mendatang masih tetap dapat memakai energi yang tersedia. Yang kedua, mengurangi dampak global warming, sehingga dapat mengurangi penipisan lapisan ozon. Yang ketiga, mengurangi perubahan iklim. Yang selanjutnya, yang paling penting, hemat biaya. Jika rumah menggunakan ventilasi cukup dan pencahayaan yang cukup, maka tidak perlu menggunakan AC lagi. Jadi hemat biaya. Mengkampanyekan hemat energi. Apa sih kampanye? Kampanye itu adalah sebuah tindakan atau usaha untuk mengajak dan mendapatkan dukungan. Atau kalian membuat sesuatu seperti poster, misalnya poster hemat energi. Kalian bisa mengajak masyarakat agar selalu berhemat energi. Kampanye itu sama saja dengan menyampaikan pendapat, dan menyampaikan pendapat termasuk hak setiap orang. Hal ini ada di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Disebutkan, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang. Sehingga dalam mengeluarkan pendapat, kalian dilindungi oleh undang-undang. Tanggal 22 Oktober adalah Hari Energi Sedunia. Lakukan kebiasaan sederhana untuk menghemat energi. Misalnya, banyak melakukan jalan kaki dan bersepeda, atau menggunakan angkutan umum jika ingin berpergian. Yang kedua, menghemat kertas, sehingga bahan utama pembuatan kertas yaitu pohon akan dapat bertahan lama hidupnya. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Semoga bermanfaat anak-anakku soleh dan soleha. Sampai bertemu kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.